Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekend TV Edukasi Cryptocurrency. Salam sukses semuanya para pioner yang ada di Indonesia. Kali ini saya akan bahas mengenai keamanan akun P-Network, teman-teman. Ini mengapa Kokalis memberikan suatu sistem yang benar-benar canggih dan aman, karena dia sangat melindungi sekali keamanan wallet-wallet pioner seluruh mancanegara, karena ini menyangkut nama besar P-Network. Ya, kalau wallet P-Network mereka tidak aman dari para phishing atau hacker-hacker yang berkeliaran pencurian data maupun kripto atau koin kita, sehingga banyak pioner yang dirugikan, maka dan ini akan membuat efek negatif bagi P-Network. Tentunya para pendiri telah membuatkan konsep dan juga strategi yang betul-betul luar biasa ya untuk perlindungan atas hak pioner terhadap wallet mereka masing-masing dari serangan phishing, hacker yang sangat rentan pencurian data maupun koin-koin di wallet. Karena hacker ini teman-teman berkeliaran dan banyak macam, banyak cara mereka untuk menghack koin kita. Banyak yang melalui link yang dibagikan dengan seolah-olah dia akan memberikan airdrop dan itu banyak modus para hacker dalam mengambil koin kita. Pencurian data maupun koin ini yang namanya hacker, teman-teman, sama seperti pembobol bank. Karena dia mengambil koin kita itu sama saja mengambil uang kita. Jadi kita harus lindungi akun kita atau wallet kita dari serangan phishing dan hacker. Bagaimana caranya? Nah, ini P-Network sudah memberikan langkah-langkahnya, yaitu tutorial cara mengamankan P-Network dengan two-factor authentication. Authentication lengkap dengan gambar. Nah, ini teman-teman, kita akan lanjut ya. Saya akan komentari atau reaction dari berita ini dan juga dari news-news yang saya bacakan. Di era digital, keamanan aset kripto menjadi prioritas utama bagi setiap pengguna. Risiko pencurian data, serangan phishing, hingga peretasan akun telah membuat perlindungan ekstra menjadi keharusan. Salah satu metode paling efektif dan meningkatkan keamanan akun adalah two-factor authentication. Nah, makanya dia melangkah P-Net memberikan kita harus mengaktifkan 2FA ya. Jadi langkah authentication ini. Nah, seperti kami YouTube juga teman-teman, itu ada verifikasi 2 langkah di email untuk melindungi agar akun YouTube tidak dihack ya oleh para hacker. Dan banyak sekali orang-orang YouTuber banyak kehilangan akunnya. Dulu YouTube belum ada istilah verifikasi 2 langkah seperti yang dilakukan oleh P-Network ini 2FA. Sehingga banyak yang bergelimpangan, artis-artis yang kehilangan akun yang subscribernya sudah jutaan. Nah, makanya YouTube mengambil langkah seperti ini juga, dilindungi. Jadi email kita itu dilindungi dengan nomor handphone dan kode OTP sehingga orang lain atau hacker tidak bisa login ke email kita. Nah, inilah yang dilakukan oleh Kokalis ya. Karena Kokalis memang pemikirannya yang luar biasa. Ya, dia memang ahli IT dan ahli teknologi. Tentunya apa perkembangan dari bisnis digital ini sudah dipelajari secara spesifik dan bagaimana melindunginya, mendeteksinya. Ya, tentunya dia lebih cakapan ya untuk melakukan hal ini. Namun bagaimana penerapan 2FA dalam migrasi ke mainnet blockchain? Apakah pengguna yang tidak mengaktifkannya akan kehilangan aset mereka? Untuk memahami lebih dalam, mari kita bahas bagaimana 2FA dapat meningkatkan perlindungan akun dan mengamankan aset digital. Nah, jadi teman-teman, ini wajib dilakukan. Tentunya pada waktu migrasi kita sudah melakukan ini, dan juga ini sangat penting untuk melindungi wallet-wallet para pioner. Ya, jangan sampai data pribadi dicuri orang dan juga koin-koinnya. Apa itu two-factor authentication 2FA? Jadi 2FA itu ya kepanjangan dari two-factor authentication ya. F itu faktor, A itu authentication, dan 2 itu ya two. Two-factor authentication 2FA adalah lapisan keamanan tambahan yang memverifikasi
identitas pengguna dengan dua metode autentikasi berbeda. Sebelum mengakses akun atau melakukan transaksi, biasanya 2FA memerlukan kombinasi password dan kode verifikasi yang dikirim ke perangkat atau email pengguna. Sistem ini memastikan bahwa hanya pemilik akun yang bisa mengakses asetnya, bahkan jika kredensial login utama bocor. Nah, jadi seperti kita trading di Indodax, Get.io, Binance, dan juga exchange lain semua pakai ini ya. Jadi kalau kita mau transaksi itu pastinya ada pemberitahuan melalui kode yang dikirimkan di email kita secara otomatis. Nah, begitu juga P-Wallet. Begitu juga API Network yang dilakukan oleh Kokalis ini sama. Jadi untuk meningkatkan keamanan kita dan juga OTP dari kartu ponsel kita. Jangan mati. Jadi di situ untuk perlindungan ekstra. Jadi ada dua metode yang akan memverifikasi itu bahwa itu benar kita yang login atau yang melakukan transaksi, tentunya melalui email, dan kita konfirmasi juga melalui kode OTP di kartu handphone kita. Mengapa 2FA diperlukan dalam kripto? Nah, ini harus kita pertegas dan diperjelas untuk para pioner. Dalam dunia kripto, keamanan menjadi aspek krusial. 2FA memberikan perlindungan tambahan dengan cara mencegah akses tidak sah akibat kebocoran kata sandi. Nah, ini untuk mencegah ya akses yang tidak sah jika kata sandi kita bocor, kedapatan sama orang lain. Jadi kita bisa merubah sandi tersebut kalau memang itu terjadi. Dan juga mereka melakukan transaksi tidak bisa karena apa? Walaupun dia tahu sandi kita, untuk melakukan transaksi itu dia harus mendapatkan dua kode, ya, yaitu di email dan juga di nomor handphone, kode OTP. Melindungi saldo digital dari pencurian melalui serangan phishing atau malware. Nah, dan juga ini kegunaan 2FA ini yaitu melindungi saldo kita atau koin kita dari pencurian, ya, pencurian para hacker melalui serangan phishing atau malware. Nah, itu teman-teman ya, salah satu kegunaan manfaat dari 2FA yang harus dilakukan oleh pioner P-Network. Lanjut. Memastikan transaksi hanya dilakukan oleh pemilik akun yang sah. Nah, ini dengan memberikan kode OTP di email dan juga nomor handphone itu memastikan bahwa transaksi itu yang melakukan pemilik akun, bukan pihak orang lain. Kalau bukan orang lain, kita bisa mengklik bukan kita. Jadi itu transaksi akan dibatalkan secara otomatis serta diblokir ya. Dengan memahami manfaat ini, pengguna bisa lebih sadar akan pentingnya mengaktifkan 2FA sebagai langkah pencegahan terhadap risiko yang mengancam aset digital mereka. Nah, dengan metode yang diberikan mengaktifkan 2FA ini, teman-teman ya, yang sarankan oleh pihak core team P-Network, ini untuk kesadaran para pioner bahwasannya ya manfaat ini pengguna itu bisa lebih sadar akan pentingnya mengaktifkan 2FA, dan itu sebagai langkah penting ya pencegahan terhadap risiko yang mengancam aset digital mereka atau wallet mereka dari ancaman phishing dan hacker sehingga bisa berakibat koin kita hilang. 2FA dalam migrasi ke mainnet kenapa wajib? Nah, jadi 2FA ini kenapa diwajibkan dalam migrasi? Sejak 13 Maret 2025, 2FA telah diterapkan sebagai persyaratan tambahan ya, untuk menyelesaikan migrasi aset ke mainnet. Penerapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap saldo yang dipindahkan benar-benar aman dan hanya dapat diakses oleh pemiliknya. Nah, mengapa pada waktu 13 Maret itu ya diwajibkan 2FA? Ya, karena itu suatu syarat tambahan jadi untuk migrasi ke mainnet. Nah, penerapan itu teman-teman agar memastikan setiap saldo yang dipindahkan benar-benar aman dan hanya dapat diakses oleh pemiliknya. Tuh, jadi pada waktu migrasi itu sudah diaktifkan kemarin tentunya ya. Cara kerja 2FA dalam proses migrasi. Nah, jadi cara kerja 2FA dalam proses migrasi. Agar lebih jelas berikut adalah langkah-langkah bagaimana 2FA berfungsi dalam proses migrasi. Pengguna harus menambahkan email terpercaya yang akan digunakan sebagai metode verifikasi. Jadi harus menambahkan email ya.
sebagai metode untuk melakukan migrasi. Setelah email diverifikasi, pengguna akan menerima notifikasi di aplikasi ya, atau melalui email untuk menyelesaikan 2FA. Setelah 2FA berhasil dilakukan, saldo token akan dikonfirmasi dan dipindahkan ke mainnet. Nah, lanjut, jika pengguna tidak menyelesaikan 2FA dalam 14 hari, saldo mereka akan dikembalikan ke saldo unverified balance ya di aplikasi mining. Nah, itu perhatikan teman-teman ya, bisa dikembalikan lagi kalau kita tidak menyelesaikan 2FA dalam 14 hari. Migrasi bisa diulang setelah 2FA selesai tanpa mengurangi jumlah token yang dimiliki. Jadi migrasi itu bisa diulang ya setelah 2FA selesai tanpa mengurangi jumlah token yang dimiliki. Dengan mekanisme ini, sistem dapat memastikan bahwa hanya pemilik akun yang berhak mengakses dan menggunakan aset mereka. Nah, gitu teman-teman ya. Jadi sangat penting sekali teman-teman ya lakukan pengaktifan 2FA ini karena ini untuk penting keamanan wallet kita ya. Tetap ya disclaimer on your, semoga bermanfaat info yang saya berikan ini. Para pioner jangan lupa semangat terus. Jangan galau ketika market sedang posisi sekarang stagnan dan konsolidasi. Yang punya uang depo dingin justru tambah muatan saat market posisi stagnan. Sebelum market akan melaju kencang, pump tinggi dan akan membuat kita kaya raya. Ya, jangan sampai teman-teman kena isu pudar untuk menjual token dalam harga posisi sekarang dan harga murah. Jangan pernah dikasih celah para whale selapar ya terhadap pioner di network. Semoga sukses. Jangan lupa dibantu subscribe channel saya. Jangan lupa dibantu subscribe channel saya. Like, share, serta komen. Terima kasih dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.